Shalom sahabat firman. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Mengisahkan begitu detail, begitu lengkap. Dan di dalam Alkitab kita bisa belajar banyak hal. Bukan hanya dari orang-orang yang pandai, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, raja-raja, nabi-nabi, cendekiawan. Bahkan kita bisa belajar juga orang yang sudah terbuang dalam kehidupan ini, yaitu orang yang sakit kusta. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7, kita membaca bagaimana kisah ketika bangsa Israel ini dikalahkan oleh raja dan tentara Aram. Mereka dikalahkan mengalami kelaparan yang begitu hebat. Tidak ada senjata, tidak ada bekal makanan. Tetapi kita membaca bagaimana kemudian melalui kebenaran firman yang disampaikan Nabi Elisa, Tuhan menjanjikan ada satu perubahan yang luar biasa. Dan perubahan itu dilakukan oleh 4 orang sakit kusta. Tidak pernah diduga, bukan? Yang pertama yang dilakukan oleh 4 orang sakit kusta ini adalah tidak menyerah kepada keadaan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 4 diceritakan bagaimana 4 orang penyakit kusta ini duduk di pintu gerbang. Mereka tidak bisa masuk ke dalam kota. Mereka harus dipisahkan. Dan mereka berkata satu dengan yang lain, kalau kita duduk terus di sini kita mati. Ayo kita masuk menerobos ke daerah musuh yang dikuasai oleh tentara Aram. Kita di sini pun akan mati karena tidak ada satu roti pun. Kalau kita masuk, seandainya orang-orang Aram berbelas kasihan, kita akan selamat. Jika tidak, kita pun mati juga. Akhirnya mereka mengambil keputusan, mereka masuk ke daerah musuh. Alangkah terkejutnya, karena ternyata tidak ada satupun tentara Aram di sana. Tuhan yang membuat para tentara Aram ini meninggalkan daerah itu terbirit-birit, karena mereka mendengar seperti ada suara kereta berkuda dan yang lain-lain. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari 4 orang sakit kusta. Ketika mereka bisa masuk ke daerah orang Aram dan ternyata ada begitu banyak makanan, emas, perak, mereka membawanya, mengumpulkannya. Tetapi kemudian mereka berkata di dalam ayatnya yang ke-9, tidak patut yang kita lakukan. Hari ini adalah hari kabar baik, mengapa kita diam saja? Inilah yang kita bisa pelajari dari 4 orang sakit kusta, yaitu bahwa tidak menyimpan kabar baik hanya untuk diri sendiri. Mereka memberitakannya kepada panglima bangsa Israel, sehingga orang Israel mengalami satu kemakmuran, kelimpahan. Mereka bisa makan, minum, mereka bisa mengalami satu kehidupan yang jauh lebih baik. Sahabat firman, mari kita belajar. Di tengah segala keadaan yang mustahil, jangan pernah menyerah. Dan jika Tuhan sudah mengangkat kita, jangan kita biarkan keberhasilan hanya untuk diri kita sendiri. Bagikan kesaksian kehidupan kita, perbuatan baik kita kepada orang di sekeliling kita. Amin. God bless you.